Kenalkan saya Aska Tirta Laksana dari sebelah Sekasi 1. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian perbedaan CLI dan GUI serta cara instalasi Linux yang baik dan benar. Nanti di sini saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan dari CLI atau Command Line Interface dan GUI atau Graphical User Interface. Selain itu, saya akan menjelaskan juga pilihan metode yang dapat digunakan untuk instalasi Linux. Nah, nanti saya akan menjelaskan juga eh, bagaimana cara mempersiapkan alat untuk menginstal Linux di virtual machine, cara menginstal Linux Ubuntu server, yaitu yang command line interface, dan bagaimana cara install Ubuntu desktop atau Ubuntu yang GUI di virtual machine. Nah, langsung saja perbedaan CLI dan GUI. CLI adalah command line interface, antarmuka berbasis teks di mana pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan perintah ketika. Keunggulan dari Jali adalah sistem operasinya sangat ringan, yaitu hemat RAM dan CPU. Eksekusinya atau prosesannya lebih cepat dan cocok untuk mengelola server jarak jauh tanpa tampilan grafis. Contoh contoh CLI salah satunya adalah ini ya, Windows CMD. Kita ketikkan perintah asal saja. Nah, ini salah satu bentuk sistem CLI. Yang contoh-contoh lainnya bisa seperti, nah ini tadi command prompt atau terminal Linux atau Mac. Kegunaan umumnya yaitu seperti mengecek IP address, melakukan ping jaringan seperti tadi, dan mengelola server. Berikutnya ada GUI atau Graphical User Interface. GUI adalah antarmuka berbasis visual yang menggunakan ikon, jendela, dan menu yang bisa diklik menggunakan mouse atau touchpad. Keunggulannya yaitu sangat ramah pengguna atau user friendly. Visualnya yang menarik dan tidak perlu menghafal banyak perintah. Contoh GUI salah satunya adalah tampilan desktop Windows. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan desktop Windows yaitu GUI. Kita bisa klik sebuah icon misalnya di sini logo Windows bakal keluar menu seperti ini, bukan menggunakan perintah. Nah, di sini ada varian-varian GUI di Linux ya. Seperti ini ada GNOME, PATE, Plasma, dan XFCE. Nah, di sini ada beberapa cara instalasi Linux ya. Nah, Linux bisa diinstal dan dicoba dengan berbagai macam cara. Di antaranya satu lah CD atau USB. Cara ini yaitu mencoba Linux langsung melalui flash disk atau sebagainya tanpa perlu menginstal permanen ke hard disk. Aman untuk uji coba. Jadi kita bisa mencoba suatu sistem operasi tanpa kita harus menanamkan sistem operasi tersebut ke PC kita. Yang kedua adalah virtualisasi. Virtualisasi menjalankan Linux di dalam komputer seperti VirtualBox saat Anda masih membuka OS utama seperti Windows. Nah, jadi virtualisasi itu adalah kita bisa menginstal sebuah sistem operasi di komputer virtual kita. Nah, nanti yang akan kita gunakan nanti yaitu ini virtualisasi. Jadi kita membuat komputer virtual dari kita yang menggunakan Windows dengan Linux. Nah, cara yang ketiga adalah dual boot, maaf. Dual boot memasang Linux berdampingan dengan Windows. Anda akan memilih OS saat komputer pertama kali menyala. Nah, jadi
Dual boot itu kita punya dua sistem operasi dalam satu komputer. Jadi ketika kita menyalakan komputer, kita bisa memilih kita akan menggunakan OS apa. Kita bisa menggunakan Linux atau Windows. Atau yang lain juga bisa. Nah, yang keempat adalah full OS. Full OS atau single OS menghapus OS lama sepenuhnya dan menjadikan Linux sebagai satu-satunya sistem operasi divisi Anda. Nah, pada umumnya sistem komputer menggunakan sistem full OS ya. Jadi kita hanya menggunakan satu sistem operasi dan ditanam permanen pada PC kita. Seperti kita menggunakan PC atau laptop dari Windows. Nah, next kita masuk ke sesi praktek. Pertama-tama kita harus mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus mengunduh VirtualBox. Nah, kita bisa mencari VirtualBox di website ini ya, VirtualBox. Nah, ini kita bisa cari VirtualBox, lalu kita search yang ini. Kita klik saja downloads. Nah, kita bisa memilih ini, kita bisa memilih VirtualBox sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan pada komputer kita, komputer fisik kita. Di sini saya menggunakan Windows, saya akan mendownload yang versi Windows. Kita klik. Nah, dia akan otomatis mendownload. Nah, di sini karena saya sudah mendownload, jadi tidak perlu mendownload lagi. Nah, kemudian kita harus mengunduh file ISO Ubuntu-nya. Kunjungi ubuntu.com dan unduh file ISO, baik server maupun desktop. Nah, di sini file ISO adalah file yang digunakan untuk apa ya? Semacam sistem operasi yang akan kita tanam pada komputer virtual kita lah. Di sini kita cari saja langsung seperti ini, Linux Ubuntu server. Nah, ini kita bisa pilih-pilih saja websitenya. Seperti saya akan pilih ini. Kita klik. Nah, ini sudah ada versinya. Kita bisa juga memilih versi yang lama. Kita gunakan. Oh ya, nanti saya akan menggunakan versi yang 20.04. Tapi di sini saya akan menyontohkan download yang versi baru saja. Kita langsung download ya. Nih kita pilih varian yang Intel atau AMD Arsitektur. Kita klik download. Nah, apa ini? Nah, ini sudah langsung otomatis ke download ya. Filenya sekitar 2,7 GB. Karena saya sudah mendownload jadi tidak perlu download lagi. Nah, kita langsung saja cari Linux eh, Linux desktop. Oh, ini sudah ada ya. Sudah kita langsung terbuka. Langsung terbuka link apa? Website downloadnya. Belum ya. Buka. Ini ukurannya cukup besar, yaitu 5,9 GB. Langsung kita download. Karena saya sudah download, jadi kita nggak usah ini ya. Nah, kemudian kita buat mesin virtual lah di VirtualBox-nya. Buka VirtualBox, klik tombol new, bina mouse dan seterusnya. Baru langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Belum, sebelum kita buka VirtualBox, kita cari dulu file yang akan kita gunakan tadi. Yang kita VirtualBox yang kita download tadi. Mana ya? Biasanya kalau setelah kita download file, file yang di-download akan
masuk pada folder download di sini. Karena saya sudah download dan sudah pindahkan, saya akan ke di sini di setup. Setelah kalian menemukan linknya, langsung saja kalian klik dua kali di sini. Nah, kemudian kalian yes-yes-kan saja, yes. Nanti kalian bakal disuruh ini ya. Nah, seperti ini kalian next-next saja. Tapi karena oh ya, ini di accept di I accept. Nah, ini begini ya. Kalau sudah kalian next-next saja, tapi karena saya sudah install jadi tidak perlu. Yes. Lalu finish. Kita buka VirtualBox-nya. Kita klik new. Nah, di sini kalian apa? Masukkan nama virtual mesin kalian sesuai selera ya, terserah. Saya akan menggunakan virtual mesin namanya yaitu masukkan nama. Lalu kalian klik ini. Oh, nggak usah ting ini bisa otomatis atau kalian bisa custom ya. Nah, kita masukkan ISO image yang kita download tadi. Nah, di sini karena saya sudah download dua tadi ya, kita langsung pilih aja. Kita pilih yang oh kita akan menginstal yang server dulu. Kita klik server, kita open. Oke, sudah masuk. Ini jangan dicentang ya, saran saya. Kita ke setup. Ini kita kemudian kita ini channel saja sepertinya. Channel saja ini. Lalu kita masukkan username kita. Misalnya menggunakan username user passwordnya 1234 1234. Kalau kita pilih specify virtual hardware, nah kita bisa setting RAM yang akan digunakan untuk virtual mesin kita ada berapa giga. Nah, akan saya menyarankan untuk virtual mesin 2 giga ya. Sebenarnya 1 giga cukup, cuma lebih baik 2 lah karena untuk jaga-jaga. Nah, untuk CPU saya akan menggunakan 4 core ya atau 4 CPU. Nah, kita akan kemudian kita klik ini specify hard disk. Untuk hard disk saya akan setting ke 10 giga saja. Oke, kalau sudah kita klik finish. Oh, bentar. Nah, ini kalau semisal ada tanda seru di sini kita harus ubah ya ini karena nggak tahu kenapa. Mungkin tidak bisa menggunakan spasi jadi kita hapus spasinya. Nah, setelah itu kita klik finish. Selesai. Kalau kita otomatis start dan kita tunggu. Nah, ini adalah proses menginstal. Kita tunggu saja.
Nah, setelah tampilan seperti ini kita bisa pilih-pilih ya. Di sini kita memilihnya bukan menggunakan kursor atau mouse, tapi kita menggunakan tombol up, down, right, left di keyboard kita. Di sini kita pilih menggunakan ini, klik enter untuk memilih. Ini aja. Ini kita klik update to new installer dan eh, kita tunggu lagi. Nah, ini kita bisa pilih layout keyboard bahasa Inggris, English US. Lalu kita klik down ke menu down dan klik bawah atau down ke menu down. Selesai, enter. Kita enter saja, down saja, down, down. Apa ini? Kita langsung down saja. Oh, kita klik continue. Nah, down, down, continue. Nah, ini kita masukkan nama kita. Terserah nama kalian siapa bisa ngasal. Nama kita, server namanya server. Ini bisa, oh jangan deh nama servernya apa ya? Admin. Username kita ini bisa dikosongin. Oh ini harus diisi ya username kita. Misal admin. Oh nggak bisa ya, nggak boleh sama. Kita harus ganti username kita misalnya eh martabak, martabak dan passwordnya 1234 1234. Sudah klik done, continue. Aduh, klik bawah-bawah, done, done. Nah, kita tunggu lagi ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik menu reboot now. Kita tunggu lagi. Nah, di sini kita bisa login sesuai username yang kita isi tadi. Di sini tadi saya mengisi martabak, martabak. Dan passwordnya 1234. Nah, jika seperti ini, kita sudah siap menggunakan apa server kita
Ubuntu server kita bisa klik ping 888 dan kita bisa menggunakan perintah-perintah lainnya seperti eh, apa ya, troops, bisa menggunakan benda ini membuat folder, nah, dan lain-lain. Kita bisa matikan mesinnya menggunakan perintah power off. Nah, berikutnya kita akan, oh iya ini termasuk langkah-langkahnya tadi ya, langkah install Ubuntu gini-gini server. Nah, kemudian kita akan menggunakan, eh, kita akan menginstal Ubuntu yang versi GUI-nya atau Ubuntu desktop. Kita klik new, namanya kan serah kalian seperti tadi sama saja. Kita klik, salah ini bukan ini ya. Kita klik ini, ISO email kita, klik yang Ubuntu desktop AMD. Ini jangan centang, ini dicentang ting. Ini ya, terserah. Karena Ubuntu desktop agak berat timbang server, saya akan setting memorinya ke sekitar 5000 MB atau 5 GB. Menggunakan 4 CPU, 6 saja agar lebih cepat. Lalu kita storage-nya sekitar 20 saja. Kita klik finish. Kita tunggu. Nah, setelah sistemnya hmm, apa namanya, setelah reboot akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita klik saja default user. Passwordnya sesuai tadi ya yang diisi ya. Passwordnya yang terisi di sini tadi, yang terisi di sini. Nah, sini itu. Nah, ini kalian bisa skip-skip atau connect. Saran saya skip-skip dulu. Next, next, next. Open software now. Go. Nah, di sini sampai di sini kita sudah selesai menginstal Linux Ubuntu server. Kita bisa browser ya. Kita bisa cari gambar ikan, ikan. Oh, enter. Cari gambar ikan. Kita bisa matikan ini power off, power off. Ini ya, passwordnya sesuai ini, isinya di sini yang di virtual machine kita tadi. Nah, mungkin cukup sekian eh, video ini. Jika ada salah kata maupun kurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya Asgada Dalasana, pamit undur diri.